dimulai dengan memperlihatkan pertarungan Saitama melawan Garou yang masih terus berlanjut. Garou membuka dua portal, satu di hadapannya dan satu lagi di depan Saitama. Garou pun meninju portal yang ada di hadapannya, sehingga pukulannya menembus portal di depan Saitama. Saitama lalu meninju portal di depannya, sehingga tinju Saitama menembus portal di hadapan Garou. Mengingat pukulan Saitama sangat cepat, Garou pun tidak sempat menghindar. Garou terlempar ke belakang, tapi dia lagi-lagi membuka dua portal sehingga dia muncul di belakang Saitama untuk melancarkan serangan mendadak. Namun, Saitama menyadari trik Garou dan memukul Garou terlebih dahulu. Garou masih terus mengulang teknik portal-portal untuk menyerang Saitama, tapi Saitama berhasil menghindar dengan sangat cepat. Saitama pun lompat ke atas ke arah batuan yang sedang melayang, lalu menggunakan batu tersebut sebagai pijakan untuk kembali ke bawah. Tepatnya ke tempat Garou berada dengan kecepatan tinggi. Lalu Saitama memukul bagian belakang kepala Garou dengan telak. Garou pun menyadari bahwa Saitama secara sengaja meniru teknik Garou. Saitama kemudian mengingatkan Garou bahwa Garou pernah berkata akan meniru dan melampaui Saitama. Saitama pun menantang Garou untuk mencoba melakukan itu jika Garou bisa. Garou bangkit lalu menyerang Saitama secara bertubi-tubi. Tapi selalu saja Saitama bisa membalas Garou dengan lebih kuat. Garou pun akhirnya menyadari bahwa jika pertarungan terus berjalan seperti itu, maka salah satu pukulan Saitama pasti akan bisa menghabisinya. Diperlihatkan juga grafik kekuatan Saitama dan Garou. Beberapa saat yang lalu, ketika Garou meniru serangan Saitama, mereka berdua tampak sama kuat. Namun, Saitama terus berkembang pesat dalam waktu yang sangat singkat, akibat luapan emosi yang Saitama rasakan. Pukulan dari Garou bahkan bisa ditangkis dengan sangat mudah oleh Saitama saat Saitama sedang berpikir tentang kostumnya yang telah hancur. Mengingat Garou sudah tertinggal sangat jauh, maka sudah tidak ada orang yang tersisa yang bisa mengukur perkembangan kekuatan yang telah dicapai oleh Saitama. Pada saat Saitama masih menggenggam tangan Garou, Saitama tiba-tiba bersin dengan sangat dahsyat. Bahkan bersin dari Saitama menjadi jurus bernama Seriousness. Beruntung bagi Garou, dia bisa menghindari bersin dahsyat dari Saitama. Gila sih si botak Saitama. Bersin doang bisa menghancurkan lingkungan di planet Io. Terlihat daratan Io, tempat bersin Saitama terbelah menjadi dua. Efek bersin itu bahkan membuat Jupiter planet tersebut hancur. Setelah itu, tubuh Saitama pun terdorong ke belakang bersama dengan Garou yang tangannya masih digenggam oleh Saitama. Garou menganggap Saitama sebagai monster yang harusnya tak boleh berkeliaran dengan bebas di bumi. Kemudian Garou juga merasa bahwa dirinya sendiri juga sama. Beberapa saat kemudian, Garou melihat matahari dan dia mendapatkan ide untuk mengalahkan Saitama. Garou membawa Saitama untuk berteleportasi ke matahari, karena matahari masih berada dalam jarak pandang Garou. Jadi, dia bisa berteleportasi ke sana. Setelah berteleportasi ke jarak yang sangat dekat dengan matahari, Garou memukul Saitama ke arah matahari dan meninggalkan Saitama di sana. Dengan harapan Saitama akan terjatuh ke dalam matahari. Setelah itu, dengan sangat cepat Garou berteleportasi ke dekat bumi. Dia pun senang sebab dia merasa telah berhasil mengalahkan Saitama. Namun, ternyata Saitama berada tepat di belakang Garou. Saitama berkata bahwa jurus dari Garou tadi cukup keren. Kehadiran Saitama di sana membuat Garou sangat terkejut. Karena bagaimana mungkin Saitama bisa muncul di belakang Garou? Ternyata tadi Saitama kentut sehingga angin dari kentut Saitama membuat tubuh Saitama terdorong dengan cepat. Kekuatan Saitama emang gak ada obat sih. Bersin doang bisa menghancurkan planet. Dan kentutnya bisa mendorong tubuhnya bergerak dengan sangat cepat, secepat cahaya di luar angkasa. Emang bukan main nih si botak. Setelah menjelaskan alasan mengapa dia bisa mengejar Garou, Saitama pun dengan cepat melancarkan pukulan telak ke arah wajah Garou, sehingga mereka berdua meluncur kembali ke bumi. Mereka kembali ke tempat di mana mereka bertarung sebelumnya. Sekarang ini, Garou telah terkapar, dan Saitama bisa saja melancarkan serangan untuk menghabisi Garou. Tapi Saitama tidak melakukan hal tersebut. Garou pun bertanya mengapa Saitama tidak segera menghabisinya di sana. Saitama pun mengatakan bahwa dibanding orang seperti Garou yang bisa berganti kostum dalam sekejap,
Saitama sangat benci karena dia merasa tidak cocok untuk melakukan hal-hal yang sedang dia lakukan. Namun, karena Saitama adalah seorang pahlawan, maka dia memutuskan untuk tidak menghabisi Garou. Apalagi karena ada juga seorang anak kecil yang meminta Saitama untuk tidak membunuh Garou. Saitama pun benar-benar tak ingin menghabisi Garou di sana. Setelah mendengar perkataan Saitama, Garou menoleh ke kiri dan dia melihat ada Tareo yang telah tumbang tak berdaya. Garou segera berdiri lalu berlari ke arah yang berlawanan dengan Tareo sambil menangis. Saitama bingung mengapa Garou lari ke arah yang berlawanan dari Tareo. Tentu alasan mengapa Garou lari menjauh dari Tareo karena dia tak mau Tareo terkena efek radiasi yang dia pancarkan. Seperti yang kita tahu, orang-orang akan tumbang dan bahkan bisa mati karena terkena efek radiasi yang dipancarkan oleh Garou. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa bertahan dari efek tersebut. Sebenarnya, Tareo juga tumbang akibat terkena efek radiasi Garou beberapa waktu yang lalu. Mengingat Tareo hanya seorang anak kecil yang lemah, maka kemungkinan besar dia telah mati saat ini. Garou yang terus berlari sambil menangis akhirnya tersandung batu yang membuat Garou terjatuh. Garou pun berbicara untuk Tareo, yang mana Garou berkata bahwa Garou lah masa depan yang buruk itu. Melihat tingkah Garou dan mendengar perkataannya membuat Saitama berkata bahwa Garou menjadi aneh sejak terjatuh dari langit. Saitama bertanya apakah mungkin ada orang aneh yang melakukan sesuatu kepada Garou. Garou pun menjawab jika iya, maka itu karena jiwa Garou yang terlalu lemah. Garou merasa dirinya sangat memalukan karena tak bisa mengalahkan Saitama. Dia tak bisa menjadi kejahatan absolut. Bahkan Saitama sebagai pahlawan yang telah mengalahkan Garou malah berkata dirinya sendiri tak cocok menjadi pahlawan. Padahal jika Saitama menghabisi Garou dengan wajah sombong dan berkoar-koar tentang idealisme kebajikannya sebagai seorang pahlawan, Garou bisa saja mati sebagai penjahat asli. Sekarang ini, Tareo sebagai orang pertama yang ingin Garou selamatkan dengan mengubah dunia justru tumbang akibat Garou sendiri. Saitama pun bertanya apakah Garou ingin menyelamatkan Tareo atau Garou hanya bergantung kepadanya untuk mendapatkan dukungan. Garou emosi dan ingin memarahi Saitama, tapi kemudian Garou melihat Saitama masih memegang kor Genos. Saitama kemudian bertanya apa yang akan Garou lakukan sekarang. Lalu sambil terduduk lesu, Garou bilang dia ingin minta tolong kepada Saitama. Permintaan Garou adalah dia ingin Saitama meniru satu teknik miliknya. Menurut Garou, Saitama harusnya bisa meniru teknik itu bahkan mengembangkannya menjadi lebih kuat lagi. Garou akan mewariskan kepada Saitama teknik terkuat miliknya, yang Garou sendiri belum mampu untuk menggunakannya walau telah memiliki kekuatan dari dewa. Garou berkata Saitama harusnya berterima kasih, tapi Saitama sebenarnya tidak terlalu peduli dengan teknik itu. Meski begitu, Saitama juga penasaran apa kegunaan dari teknik tersebut, dan Garou bilang bahwa Saitama harus mencobanya supaya tahu. Garou pun melakukan suatu gerakan dan Saitama mulai mengikuti gerakan tersebut. Garou berkata, jika ada orang yang bisa memiliki kekuatan dewa tanpa perlu bersentuhan tangan dengannya, maka sudah pasti Saitama adalah orang itu. Tiba-tiba terdengar suara misterius yang sudah pasti itu berasal dari dewa. Suara itu berkata bahwa dia akan mengambilnya kembali. Tubuh Garou pun mulai kaku dan menjadi patung dari bagian bawah. Saat masih ada kesadaran, Garou pun meminta Saitama untuk fokus melakukan apa yang Garou ajarkan. Garou dan Saitama sedang membayangkan alam semesta dalam diri mereka sendiri. Partikel dan antipartikel diciptakan berpasangan oleh sinar kosmik Garou yang kuat. Saat partikel subatomik bergerak ke arah berlawanan, mereka mulai meniru gerakan satu sama lain. Saat semua partikel subatonik di dalam Saitama mulai melakukan itu, Saitama merasa tertarik ke belakang secara tiba-tiba. Garou pun berteriak agar Saitama pergi untuk mengalahkan masa depan yang buruk itu. Kemudian, seluruh tubuh Garou akhirnya menjadi patung dan hancur. Sementara itu, Saitama melihat peristiwa-peristiwa di sekitarnya. Rupanya, Saitama sedang melintas kembali ke masa lalu. Di lorong waktu, Saitama melihat Garou yang berkata bahwa Garou adalah masa depan buruk itu, sang bencana level dewa. Saitama pun segera meninju apa yang dia lihat itu. Kemudian tinju tersebut mengenai Garou yang ada pada masa lalu. Pada saat Garou muncul di hadapan para pahlawan dan orang-orang, tinju dari Saitama membuat armor Garou Cosmic Fear Mode hancur. Dan kekuatan dari dewa pun bocor keluar sehingga Garou tampaknya kehilangan kekuatan tersebut. Garou pun langsung kalah karena pukulan Saitama telah menjadi sangat kuat usai pertarungan sebelumnya.
Orang-orang kaget melihat hal itu. Lalu tiba-tiba Saitama terlempar ke belakang dan menyatu dengan tubuh Saitama yang ada pada masa lalu. Saitama pun kembali memakai kostum saat ini, tapi bagian selangkangan kostum itu telah rusak. Saitama juga tidak mengerti apa yang terjadi. Kemudian tiba-tiba Genos secara refleks menandu Saitama. Setelah itu, Genos meminta maaf dan Saitama mengaku kaget karena ditanduk tiba-tiba seperti itu. Saitama yang telah bergabung dengan tubuhnya pada alur waktu sekarang ini sama sekali tidak tahu tentang kejadian pertarungan di luar angkasa itu. Karena pertarungan tersebut bisa dianggap tidak pernah ada pada alur waktu sekarang ini.